Nah, ketika dinding dan pilar-pilar itu tidak ada, proses tumbuh kembang anak menjadi tidak bisa kita harapkan untuk tumbuh secara sehat, fisik dan mental. Kecerdasan itu kan tidak hanya intelektual saja, Ya. tapi ada mental, emosional dan sosial. Kenapa saya mengutarakan fenomena ini? Karena ketika dengan seluruh kemudahan global platform teknologi informasi AI, chatbot dan lain sebagainya, ChatGPT, bisa jadi loh ketika si anak berkonflik dengan hukum ini, dia bertanya nih pada ChatGPT, saya sering dibully, bagaimana saya melawan? Karena tidak mungkin seseorang sekali lagi di masa yang dengan mudah mendapatkan informasi benar-benar sendirian, pasti dia punya teman berkomunikasi. Teman, apakah itu manusia seutuhnya atau memang hanya berupa mesin atau artificial intelligence. Apakah juga anak berkonflik dengan hukum di SMA 72 ini atau di kasus-kasus lainnya juga ada seperti ini, Pak Iman? Ya memang seperti yang disampaikan Mbak Rosi ya, perkembangan teknologi ini di satu sisi sangat membantu. Tapi di sisi lain juga ada potensi yang bisa membahayakan. Kenapa? Tadi ketika bertanya pada orang atau tadi baru sih menyebalkannya psikolog gitu kan, tanya ke paling psikolog. Paling tidak sesama manusia ya, kita, masih dia punya manusia hati, seutuhnya. Ya. masih punya hati, tapi bertanya ke mesin, ya, dia kan tidak punya hati. Tidak punya kompas moral Tidak juga. punya kompas moral juga kan. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi yang pada akhirnya mungkin juga kebiasaan menyendiri. Kan anaknya gimana? Oh anaknya pendiam, penyendiri. Ternyata temannya mesin, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Ya. Makanya kami juga dalam proses penanganan permasalahan ini juga kami gali seluas mungkin, sedalam mungkin temuan-temuan apa yang terjadi di balik itu semua. Ya. Baik itu yang termasuk kalau ada dark webs atau apapun, marketplace di mana seorang anak di bawah umur atau siapapun bisa membeli bahan kimia yang bisa merakit kemudian bahan peledak, tutup dong. Ya, supaya kalau kita juga bisa mengantisipasi kalau itu enggak kan. Kita polisi atau kita semua hanya bisa terkaget-kaget ketika orang biasa apalagi anak di bawah umur bisa membeli barang dengan bebas dan dia bisa merakit bahan peledak. Jadi semua juga harus cepat bertindak. Rasanya apa yang terjadi pada anak berkonflik dengan hukum di SMA 72 ini harus membuka mata bagi kita semua. Ini nggak main-main. Kita bisa marah pada anak ini yang begitu tega melukai teman-temannya sendiri. Semoga cepat sembuh untuk semua korban di SMA Negeri 72 dan untuk pelaku. Rasanya juga kita harus menaruh perhatian bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan, tetapi betapa menyedihkan hidupnya. Tetapi kemudian dengan gempuran informasi yang didapat, dia bisa berubah menjadi seseorang yang ya bisa melakukan pembalasan. Dan kehilangan sisi-sisi humanisnya. Anak ini pelaku. Ia juga menjadi bagian dari korban di SMA 72. Cepat sembuh untuk semua korban di SMA Negeri 72 dan semoga tidak ada lagi seperti ini karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di SMA 72 hal yang sangat menyesakan dada.